kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. By the way, kamu udah siap kan? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu ketika ada sebuah kasus di perusahaan ternama guys. Perusahaan ini memiliki banyak karyawan. Bapak Abdul selaku bos di sana tewas tanpa alasan yang jelas. Diduga pembunuhan ini disebabkan karena adanya pertengkaran saat malam jam lembur karyawan tuh. Pertengkarannya terjadi karena adanya kesalahan fatal yang membuat Pak Abdul marah dan ingin memotong gaji karyawannya. Ada beberapa karyawan yang diduga berada pada saat kejadian berlangsung, yaitu Rodi, Ibnu, dan Farhan. Rodi berkata, aku hanya seorang office boy yang disuruh Pak Abdul untuk ngecat lorong Pak. Saat aku ingin ngecat di depan toilet pria, aku kaget mendengar kabar kalau ada karyawan yang tewas. Ibnu berkata, saya lagi merapikan laporan bulanan Pak, dan tiba-tiba ada suara teriakan dari Pak Abdul. Saya langsung bergegas menghampirinya. Dan yang terakhir ada Farhan. Ia bilang, saya lagi nunggu ojek online datang membawakan makanan dan menuju ke lobi. Saya baru dengar bahwa Pak Abdul berteriak dan saya langsung menghampirinya. Detektif datang dan mencari clue untuk mengidentifikasi kejadian ini. Ternyata ada surat pemecatan karyawan yang Pak Abdul buat sebelum pembunuhan berlangsung. Surat itu berisi nama yang karyawannya ditulis seperti ini, F+3, A+1, M+1, S+2. Kira-kira kamu tahu nggak ya guys, siapakah orang yang dimaksud Pak Abdul? Yuk kita bantu detektif dan aku hitung mundur 5 detik. Jadi ini semua adalah kode yang dibuat oleh Pak Abdul guys. Maksud dari kode ini adalah F+3 ialah huruf ketiga setelah huruf F yaitu I, A+1 ialah huruf pertama setelah huruf A yaitu B, M+1 adalah huruf ke-1 setelah huruf M yaitu huruf N. Dan yang terakhir S+2 ialah huruf kedua setelah huruf S yaitu huruf U. Jadi pelaku pembunuhan ini adalah Ibnu guys, karena Pak Abdul menulis namanya di surat pemecatan karyawan. Gimana? Siapa aja yang berhasil menjawab di teka-teki pertama ini? Wah, kamu pasti super teliti nih. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu ketika ada sebuah kejadian pembunuhan di suatu keluarga guys. Korbannya adalah Ricky dan dia ditemukan tewas karena ada yang mencekik lehernya dengan tali. Ibunya langsung menelpon seorang polisi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Polisi datang dan langsung mencari clue yang bisa didapatkan. Ternyata ada benda seperti ini yang ditemukan oleh polisi guys. Pak polisi langsung mengumpulkan orang-orang yang juga ada di rumah Ricky. Yang pertama ada Rodi. Ia bilang, aku baru aja datang dari gym untuk membentuk badanku. Aku kaget karena melihat adikku tewas di ruang tamu. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa soal kejadian ini. Yang kedua ada supir pribadinya. Dia mengatakan, saya ada di dalam rumah menonton TV. Karena atap rumah ada yang bocor, aku mencari ember untuk menopangnya. Dan aku juga nggak tahu apa-apa. Dan yang terakhir ada bibinya guys. Ia bilang, aku sama sekali belum ketemu sama Ricky. Aku kira dia di dalam kamar bermain game. Soal pembunuhan ini aku nggak tahu apa-apa. Kalau menurut kalian, siapa ya pelaku yang telah membunuh Ricky? Gak pakai lama, waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi yang membunuh Ricky adalah bibinya sendiri guys. Karena benda tadi yang ditemukan polisi adalah kancing bajunya si bibi. Nah, siapa aja nih yang benar? Buat yang masih salah, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Suatu ketika terjadi lagi kejadian pembunuhan dan korbannya bernama Dea. Dia tewas karena ada yang sengaja meracuni makanannya. Ayahnya langsung memanggil detektif untuk mencari tahu siapa yang telah tega melakukan ini. Detektif datang dan menanyakan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Dea. Bapaknya bilang, saya melihat anak saya terakhir kali di dapur dan pada saat itu dia lagi memasak makan siang untuk keluarga. Tapi saat saya masuk ke rumah mengambil perkakas untuk membetulkan pagar, aku kaget karena Dea telah mengeluarkan
mengeluarkan busa dari mulutnya. Detektif curiga kalau pelakunya adalah salah satu orang yang juga ada di rumahnya dan langsung memanggil mereka. Yang pertama ada Bayu. Dia bilang, "Aku lagi mengerjakan PR di kamarku sendirian. Saat aku ingin ngambil susu di kulkas bawah, aku kaget saat itu kakak saya telah tergeletak di lantai dengan busa yang cukup banyak. Soal kejadian ini aku nggak tahu apa-apa." Yang kedua ada Niki. Dia mengatakan, "Pada saat kejadian aku lagi ada di pom bensin menunggu temanku. Aku pun kaget saat ditelepon ayah kalau Kak Dea telah tewas di dapur. Aku pun langsung pulang ke rumah dan menggunakan angkot." Yang terakhir ada istrinya guys. Ia mengatakan, "Aku lagi ada di kamar atas lagi menidurkan anakku yang paling bungsu. Saat aku ingin minta tolong ke suami untuk membuatkan susu, aku malah mendapat kabar kalau Dea telah tewas keracunan di dapur." Aku juga jadi bingung nih dengar penjelasan mereka. Tapi kalau kalian dengar dan lihat-lihat, menurut kamu siapa ya pelaku di balik terbunuhnya Dea? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana nih, udah ketemu belum siapa yang kira-kira meracuni Dea? Jadi yang meracuni Dea adalah Niki guys. Karena kalau kamu dengar dari pernyataannya, dia bilang dia lagi ada di pom bensin nunggu temannya. Tapi kok dia bisa ya menerima telepon dari ayahnya? Yang ada bisa diusir dong sama petugas pom bensin. Hayo, pasti kalian pada terkecoh ya. Tetap semangat ya buat kalian yang masih salah menjawab. Aku lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu ketika ada seorang ibu yang menelpon kantor polisi guys. Ia melaporkan kejadian anaknya yang telah hilang. Ia berkata, "Saya ibunya Santi. Saya mau melaporkan kalau anak saya telah hilang dari rumah. Sebelumnya saya meninggalkan ia di rumah sendirian karena saya ingin beli sayur ke pasar. Saat di pasar saya sempat menerima video call dari anak saya. Dan ini foto terakhir anak saya Pak. Tolong bantu saya menemukannya ya." Pak polisi menjawab, "Baik Bu, saya akan ke rumah ibu segera." Pak polisi mengidentifikasi tempat kejadian dan langsung mengumpulkan para tetangga yang tinggal di sekitar rumahnya. Yang pertama ada Pak Dadan. Ia berkata, "Seharian ini aku lagi nggak ada di rumah karena harus pergi ke kampus untuk mengarsipkan data-data muridku yang telah lulus sidang. Dan aku sama sekali nggak tahu kalau Santi anak kecil itu telah hilang Pak." Yang kedua ada Gilang. Dia mengatakan, "Saya seharian ini ada di rumah karena lagi sibuk banget mengadakan pesta arisan keluarga. Aku juga sama sekali nggak keluar rumah karena bahan-bahan makanan untuk pesta aku pesan online. Dan soal Santi aku nggak peduli dan nggak tahu apa-apa." Yang terakhir ada Zaki. Dia mengatakan, "Saya baru aja sampai di rumah karena sibuk menghadiri pernikahan sepupu saya. Saya memang sempat melihat Santi keluar rumah dan pergi dengan orang yang gak saya kenal. Sebelum saya berangkat ke pernikahan sepupu saya Pak. Tapi saat itu saya tidak tahu siapa orang itu." Kalau kamu lihat dan perhatikan dari penjelasan mereka, kira-kira siapa ya yang telah menculik Santi? Langsung aja aku kasih waktu 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau kamu jawab Gilang, kamu bener banget nih. Karena kalau kamu lihat di rumahnya ada dot bayi yang mirip banget sama dot bayi yang ada di foto terakhir Santi ya. Udah pasti kalau dia yang telah menculiknya. Hayo, siapa aja nih yang benar? Wah, selamat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah pembunuh aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, langsung aja kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!